merasa sulit ketika aku hanya ingin merasa bahagia. Ada hari-hari saat aku tetap terluka meskipun sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ada hari-hari ketika aku merasa cemas dan lelah sepanjang hari hanya karena memikirkan sesuatu hal yang tidak ingin kulakukan. Ada hari aku merasa kesal ketika ingin segera kabur. Tetapi aku adalah orang yang paling mengerti bahwa aku tidak bisa kabur begitu saja. Ada hari-hari aku merasa menyesal setelah mengatakan sesuatu yang sangat keterlaluan kepada seseorang. Itulah sulit bagiku, hari yang benar-benar sulit. Karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Untuk bahagia, aku tidak tahu harus apa. Aku memilih diam, dan menjauhkan diriku daripada orang-orang. Karena aku tahu mereka punya bahagianya sendiri, dan aku pun demikian. Pastinya. Namun, sampai sekarang aku tidak tahu bahagia itu ada di mana. Aku bingung, dan aku kesehatan mental di kalangan remaja bukan lagi masalah individu, melainkan fenomena sosial yang perlu perhatian. Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Sebenarnya masalahnya tuh nggak cuma satu ya, masalahnya itu kompleks, ada banyak. Nah, biasanya itu tuh pengalaman traumatis dari masa kecil, misalnya kekerasan fisik, verbal, atau pelecehan seksual, gitu. Kemudian pengalaman ditinggalkan. Nah, keluarga itu tuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seorang anak kan sampai dewasa. Ketika anak itu broken home atau kehilangan peran ayah atau ditinggalkan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya, dia itu akan mencari kasih sayang keluar. Nah, ketika dia selalu haus kasih sayang, hati dia tuh bakal mencari, tapi hatinya tetap terasa kosong. Jadi dia mencari perlindungan keluar. Kemudian yang aku alamin lagi selain ditinggalkan kayak gitu tuh, kenapa bisa terjadi bipolar? Karena biasanya diawali dengan gangguan tidur. Biasanya kita tidak bisa tidur, kemudian kita menggunakan obat-obatan yang salah, itu mengonsumsi obat-obatan yang tanpa anjuran dokter, atau tekanan sosial, terus tekanan dari kerja, masalah keuangan. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian untuk BPD, yaitu tadi ketika kita ditinggalkan, terus juga pas bipolar itu keadaan ketidakseimbangan zat kimiawi di otak. Jadi ketika dia manik itu tuh hormon kebahagiaannya tuh terlampau banyak. Jadi kita semangatnya tuh menggebu-gebu dan kita tuh merasa bahagia banget. Padahal misal ada hal sedih yang terjadi. Nah, ketika bahagia itu tuh sebenarnya nggak boleh yang terlalu bahagia karena biasanya ketika kita bahagia banget, itu pas sedih bakal jatuh banget. Nah, itulah terjadi fase depresi. Karena tadi bipolar, dua kutub yang berbeda. Manik dan fase depresi. Nah, di fase depresi itu tuh kadar serotonin di otak itu tuh berkurang. Jadinya hormon kebahagiaan berkurang dan hormon kesedihan tuh meningkat.
Kalau dampaknya yang pasti mempengaruhi seluruh aktivitas seharian ya, dan hubungan interpersonal pun jadinya tidak stabil. Nah, di kasus BPD yang aku rasain tuh ya tadi, terlalu bersemangat saat manik dan terlalu sedih gitu. Kemudian ada kalanya kita tuh, kelakuan impulsif, terlalu bertindak tanpa berpikir. Misalnya, aku tuh sering belanja berlebihan, padahal itu tidak diperlukan. Kemudian aku melakukan semua hal tanpa aku berpikir tuh hal itu penting atau tepat dijalani pada saat itu atau tidak. Akhirnya ketika aku menjalani hal-hal yang tidak penting tadi, tugas-tugas yang harusnya aku lakukan menjadi terbengkalai. Kemudian aku biasanya menggunakan kayak kebut-kebutan. Terus kemudian pada saat aku sedih, aku tuh ingin mati sekali gitu. Jadi aku menyakiti diriku sendiri, minum obat yang berlebihan dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk BPD itu yang aku rasain, yang pertama amarahku tuh sangat menggebu-gebu. Jadi aku tuh tidak bisa mengontrol emosiku sama sekali, baik itu senang, sedih maupun amarah. Kemudian yang kedua, hubungan interpersonal aku tuh nggak stabil. Jadi aku tuh bisa mencintai orang itu banget, bisa kayak mengagumi banget. Tapi nanti beberapa kemudian ketika dia melakukan kesalahan atau apapun, aku bisa membenci orang itu banget. Nah, orang dengan borderline personality disorder itu tuh biasanya mengalami kondisi splitting, di mana kondisi itu tuh kita pertamanya mencintai banget, terus kemudian kita membenci, terus kemudian kita mencintai lagi. Jadi kita kasarnya kita mendekati orang itu, terus orang itu kemudian ketika orang itu ingin mencintai kita, menunjukkan rasa cintanya, kita merasa aneh. Kemudian kita mendorong dia untuk menjauh. Nah, pas kita mendorong dia untuk menjauh, kita merasa kekurangan lagi nih. Akhirnya kita berusaha mendekat lagi. Dan biasanya orang tuh menilai kita kayak gitu tuh aneh. Kenapa dia mau dicintai tapi dia malah menjauh. Akhirnya hubungan interpersonal orangnya nggak stabil kan. Kemudian tadi perilaku impulsif yang berlebihan, dia nggak bisa mikir nih ini baik atau tidak untuk dilakukan. Sebenarnya sedih tuh pasti sedih banget, tapi setelah sekian lama menjalani ya hampir 2 tahun pengobatan, itu rasanya udah yang pasrah, bukan pasrah ya, lebih ke arah berusaha berobat aja kayak gitu. Walaupun pasti berat, tapi tetap dijalanin aja gitu. Kalau menurut aku ketika kamu di luar sana mengalami beberapa gejala atau beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kamu itu bipolar atau sedang fase depresi atau kamu merasa kok kayaknya aku BPD nih, hubunganku nggak pernah stabil atau segala macam, itu segera cari bantuan. Karena kalau nggak diobati dari dini, itu biasanya akan meledak di waktu yang akan datang. Nah, ketika meledak itu pasti akan sangat-sangat luar biasa ledakannya. Jadi mending diobati dari sekarang gitu. Buat orang-orang yang ada di sekelilingku dan di sekeliling orang-orang yang mengalami masalah mental, aku harap kalian tidak mengucilkan orang itu yang pertama. Kemudian kalian mendukung pengobatan orang tersebut. Jangan kalian judge dengan mengira kami ini jauh dari Tuhan, kami tidak pernah kami tidak pernah berdoa dan segala macamnya. Karena kami pun pasti tidak ada yang mau mengalami hal itu dan kami pun sudah berdoa kepada Tuhan agar keadaan kami ini disembuhkan. Tapi mungkin memang perlu penanganan yang lebih lanjut. Jadi ketika seseorang datang ke psikolog atau ke psikiater tuh mohon dukungannya aja, jangan malah dijudge. Kemudian untuk orang-orang di sekelilingnya untuk membantu pengobatan aja sih. Penyesalan terbesar aku nggak berani untuk terapi untuk diri aku sendiri. Aku masih terlalu membutuhkan orang lain. Aku tuh nggak bisa buat menjalani hidup aku sendiri. Jadi aku selalu mencari kasih sayang keluar dan akhirnya itu merugikan diriku sendiri, entah itu dalam bentuk materi maupun waktu dan yang lain-lain.
Aku suka menulis jurnal di buku harianku. Karena itu, cara aku bisa bicara sama diri sendiri. Aku pernah coba cerita dengan orang tuaku, namun mereka bilang aku harus lebih kuat lagi. Jujur, saya bingung. Saya pikir selama dia sekolah dan sekarang dia kuliah, semuanya lancar. Anak saya baik-baik saja. Saya nggak tahu kenapa dia bisa sampai seperti ini. Saya juga sebagai orang tua punya masalah pribadi juga yang menjadi beban pikiran, sehingga saya melihat semua anak sama terlihat baik-baik saja. Saya baru mengetahuinya baru-baru ini setelah anak saya masuk rumah sakit dan didiagnosa terkena bipolar dan BPD. Dalam kesehariannya, anak saya terlihat sangat ceria, periang, dan tidak ada beban masalah. Dia juga tidak pernah bercerita tentang masalah apa yang sedang dihadapinya. Iya, sebenarnya kalau anak muda sekarang itu sering menggaungkan ya tentang mental health, itu adalah satu hal yang positif sebenarnya. Kenapa jadi hal positif? Artinya menunjukkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu sudah punya kesadaran akan kesehatan mentalnya dia gitu. Karena dengan adanya kesadaran, artinya dia tahu nih kira-kira dia punya permasalahan atau tidak, setidaknya ya dengan kondisi mentalnya dia, dan bisa lebih kalau misalnya ada kondisi kesehatan mental yang nggak baik-baik aja, dia bisa jadi akan mencari bantuan gitu. Seberapa penting? Tentunya sangat penting ya. Menjaga mental health bukan cuma anak muda, tapi sepanjang pertumbuhan atau perkembangan usia kita, tentunya menjaga mental health itu adalah menjadi satu hal yang sangat penting. Untuk anak-anak muda tentunya pasti banyak tantangan ya. Kalau anak-anak muda ini artinya di usia remaja akhir dan masuk ke dewasa awal. Nah, pembentukan identitas, adanya tanggung jawab atau tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi, tentunya membutuhkan kestabilan mental agar bisa menjadi individu yang produktif dan bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Orang tua ini artinya adalah orang dewasa yang ada di sekitar kita ya. Karena nggak semua anak itu punya orang tua ya. Nah, kenapa orang tua itu menjadi penting ya perannya? Karena memang di usia anak-anak muda, remaja akhir, dewasa awal, support system itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, kenapa menjadi penting? Jadi kalau misalnya dia punya masalah nih, ada tempat untuk bercerita gitu. Terus kalau misalnya mendapatkan masalah-masalah tertentu gitu ya, baik itu di lingkungan kuliah, di lingkungan sosialnya, itu dia mendapatkan dukungan dan dia bisa ada tempat dia untuk bercerita lah gitu. Jadi dia berada di kondisi yang nyaman sehingga penyelesaiannya dalam masalah-masalah yang ia hadapi itu lebih adaptif gitu. Sehingga lebih tepat seperti itu. Sejauh ini lumayan ya, cukup banyak ya, hampir sebagian besar, bukan sebagian besar, mungkin 50% ya, 50% klien saya itu berasal dari usia perkuliahan, anak-anak kuliah gitu ya. Hampir 50% itu, dan permasalahannya beragam. Ada yang mungkin permasalahannya dengan terkait dengan tuntutan lingkungan atas studi yang dia jalankan saat ini. Ada juga permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dengan keluarga, permasalahan juga dengan teman-teman seusianya, atau dengan pasangan
gitu. Jadi sangat beragam dan cukup banyak ya kasus-kasusnya yang datang. Namanya kita manusia, nggak ada individu atau manusia yang punya kesehatan mental yang sempurna ya. Adanya adalah individu yang bisa melewati permasalahan-permasalahannya. Nah, di saat kamu sudah merasa produktivitasmu menurun, misalnya tidurmu tidak berkualitas gitu ya, atau memikirkan sesuatu tuh kayaknya nggak selesai-selesai deh masalahnya, terus merasa nggak ada bantuan, nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, kamu boleh minta bantuan ya, nggak usah takut minta bantuan. Terus juga jangan self-diagnose. Ya, perkembangan media sosial saat ini jadi satu hal yang positif sebenarnya. Namun saat kamu melihat informasi-informasi yang banyak itu dan akhirnya mengambil kesimpulan, wah kayaknya aku mengalami ini nih, kayaknya aku mengalami kecemasan, kayaknya aku mengalami gangguan psikologis tertentu gitu, sesuai dengan apa yang muncul di media sosial ya, tanda-tanda kamu mengalami gitu. Nah, itu bisa menjadi warning, sebenarnya memang jadi hal positif, menjadi warning dari kita bahwa oh ya, saya merasakan hal ini nih, artinya apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa menghadapinya, kalau memang saya tidak bisa menghadapinya saya harus cari bantuan nih gitu. Karena self-diagnosis itu berbahaya, nanti akan memperburuk kondisimu, karena untuk mendiagnosa satu penyakit, satu gangguan psikologis itu butuh pemeriksaan yang cukup kompleks ya. Nah, jadi kalau memang kamu merasa dirimu sedang tidak baik-baik saja, coba ungkapkan dengan orang-orang sekitarmu gitu ya, yang cukup kamu percaya untuk bisa kamu sharing, karena bercerita itu sama kayak ventilasi gitu. Jadi nggak sumpah gitu. Setidaknya kamu coba untuk bercerita dengan orang-orang yang kamu percayai. Kemudian kalau ternyata nggak bisa gitu ya, nggak selesai nih, coba cari bantuan, datang ke psikolog atau psikiater ataupun konselor di sekitar kamu yang terdekat. Pokoknya jangan takut untuk cari bantuan, karena ke psikolog tuh bukan berarti kamu gila ya. Ke psikolog itu bukan berarti kamu gila. Ke psikolog itu memang stigmanya masih cukup negatif ya, masih cukup negatif. Namun kembali lagi, ya sama aja, kesehatan mental tuh sama kayak fisik loh. Kalau fisik mah nggak bisa kelihatan ya, oh lukanya di sini, sakitnya di sini. Kalau mental tuh seringkali kita nggak aware gitu, kita abaikan karena nggak kelihatan gitu. Cuman yang terlihatnya itu adalah di produktivitas kita, kayaknya bawaannya sedih terus gitu, atau bangun tuh bukannya seger malah jadinya lemas gitu. Ya kembali lagi ya, memang perbedaan generasi ini agak cukup gapnya agak jauh ya dalam pemahaman sesuatu masalah gitu ya. Kalau terkait dengan kesehatan mental sendiri, kenapa sih terkesannya kayaknya masih negatif banget gitu? Enggak, sebenarnya sih enggak semua ya. Kalau saya lihat juga banyak generasi boomer juga yang mengalami atau menyadari, punya kesadaran terkait kesehatan mental. Karena memang kalau zaman dulu mungkin jadi seolah-olah mereka kurang aware gitu ya terhadap kesehatan mental, mungkin karena medianya terbatas gitu ya. Pengetahuan mengenai kesehatan mental itu sepertinya kalau ada orang yang punya keluhan psikologis tuh kayaknya sudah pasti gila gitu. Orang yang ke psikolog, ke RSJ sudah pasti gila, padahal itu belum tentu. Banyak loh keluhan-keluhan psikologis yang sebenarnya kan keluhan psikologis tuh ada tahapannya ya, ada tahapan atau ada ibaratnya ada, nggak cuman berat aja tapi ada yang ringan gitu, normal bermasalah istilahnya. Kemudian ada yang sedang, ada yang memang butuh perawatan intensif gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu kan itu menjadi satu hal yang negatif gitu ya, dijaga benar-benar, malu. Jadi kalau ada yang punya keluhan psikologis tuh kayaknya harus ditutupi gitu, jangan sampai orang tahu, karena stigma masyarakat yang masih negatif gitu. Nah, zaman sekarang karena perkembangan teknologi, informasi yang sangat banyak gitu, dan banyak orang juga yang sudah sadar dan berani speak up gitu ya, atau berani
bercerita tentang keluhan mentalnya atau berbagi pengalaman mungkin terkait dengan keluhan psikologis yang dia alami, sehingga membuat orang-orang jadi lebih terbuka ya sekarang terkait dengan itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang anak-anak Gen Z ya, Gen Z ini dibilang generasi strawberry katanya. Nah, setuju nggak dibilang generasi strawberry? Strawberry itu nggak tahan loh di luar, ya. Nggak setuju. Makanya sebagai anak muda ya harus ini ya, jangan mau tuh dibilang generasi strawberry. Buktikan bahwa kalian memang kuat secara mental, gitu. Karena teknologi ini memaksa anak-anak tuh skip proses. Jadi kan semua serba cepat tuh. Nah, itu yang membuat seolah-olah mereka tuh jadi kayak klemer-klemer tadi yang disampaikan. Gitu. Karena memang proses, dia nggak terbiasa berproses yang cukup panjang karena semuanya serba mudah gitu kan. Nah, itu yang membuat dia akhirnya minim pengalaman untuk belajar mengatasi permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks. Gitu. Aku belajar kalau kita tidak baik-baik saja, segera cerita, karena suara kita itu berharga ya. Cintai diri sendiri. Kita semua punya suara yang perlu didengar, saatnya kita bicara, mendengar, dan peduli.